Emang gak sedih ngelihat rakyatnya kayak begitu, negara menderita? Hola netizen yang tercinta. Masyarakat Indonesia masih fokus pada masalah rencana pengesahan RUU Pilkada yang dijadwalkan pada 22 Agustus 2024 kemarin. Aksi demo pun tidak terhindarkan karena banyak orang yang protes kepada DPR. Bahkan sejumlah publik figur ikut turun ke jalan seperti Reza Rahadian dan sejumlah komika. Namun salah satu artis yang diyakini punya pengaruh besar di negeri ini yaitu Raffi Ahmad malah tidak menunjukkan sikap yang sama seperti kebanyakan selebriti lainnya. Sementara banyak orang yang mengunggah peringatan darurat berwarna biru dengan gambar burung Garuda, Raffi Ahmad hanya membagikan kabar soal dibatalkannya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Kabar tersebut dibagikan menyusul pembatalan rapat paripurna DPR yang awalnya hendak mengesahkan Undang-Undang Pilkada. Untuk unggahan tersebut, Raffi Ahmad tidak menuliskan keterangan panjang lebar. Ia hanya memberikan emotikon bendera merah putih dan hati berwarna merah yang mengisyaratkan kecintaannya kepada negara ini. Sayangnya, dengan sikap Raffi Ahmad yang tidak mau ikut menyuarakan protes terhadap rencana DPR itu, banyak netizen yang budiman menghujatnya. Padahal ia dinilai akan memberikan pengaruh yang besar apabila mau memberikan dukungan supaya revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan. Netizen yang berbakti juga heboh mengunfollow akun Raffi Ahmad dan menyerukan boykot karena merasa kecewa. Raffi Ahmad dituding berpihak pada kubu tertentu dalam masalah ini sehingga tidak berani mewakili banyak orang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita kawal terus ya guys ya, jangan sampai lengah ya. Takutnya ntar tiba-tiba nih Jan Etes jadi bupati lagi kan, aturannya dirubah lagi. Umur 5 tahun udah boleh nyalonin bupati ya. Jadi kawal terus, jangan kasih kendor, jangan sampai lengah. Semangat, kawal. Ini adalah deretan artis atau deretan komika yang ikut turun ke jalan kawal putusan MK di depan gedung DPR. Itu menandakan bahwa semua kalangan yang logikanya masih waras dan berakal sehat pasti akan menolak kesemena-menaan. Tidak akan ada yang sepakat kepada kesemena-menaan, mengutak-ngatik hukum, aturan, diubah semaunya demi kepentingan satu kelompok saja. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali. Lu tahu nggak kalau misalkan ngebahas RUU TPKS kekerasan seksual yang udah terjadi dari zaman dahulu kala, dari zaman jebot itu 4 tahun, tapi giliran ngeluarin revisi UU Pilkada buat naikin anaknya 7 jam Aduh, lo kebayang gak sih besok kalau negara ini tuh antek-anteknya tuh maju semua, itu kayak balik lagi ke 98 atau balik lagi ke zaman kita dijajah sama warga kita sendiri. Lo tahu zaman dimana gak suka ini hilang gitu. Ini aduh. Sumpah ini harus dikawal banget sih guys. Gak bisa cuy, sesuka-suka jidat lu bikin aturan tuh gak bisa. Hancur banget nih negara, hancur. Udah paling bener kata si Bima dah, cabut. Kalau kata Pak Mahfud MD, prajurit itu kalau jadi bawahan, dia masih punya atasan, dia itu akan jadi orang yang nurut dan juga mengikuti perintah atasannya. Tapi ketika prajurit itu sudah menjadi puncaknya atau dia udah di atas nih, dia udah jadi pemimpinnya, dia akan tegas dan gak bisa disetir oleh orang lain. Dia akan menjadi sosok dia yang tidak bisa disetir oleh orang lain. Nah, harapan gue adalah ini, ketika Pak Prabowo nanti sudah menjadi presiden, sudah dilantik, sudah resmi, dan bukan menjadi menhan lagi, dan dia udah resmi menjadi presiden ya. Gue berharap Pak Prabowo bisa memperbaiki lagi semua yang kalian tahu sendirilah. Karena gue mau milih 02 itu karena ada Pak Prabowo. Jadi harapan gue semoga nanti ketika Bapak sudah dilantik gitu ya, Bapak udah bukan bawahan lagi. Maksudnya, karena kan posisi Pak Prabowo tuh sekarang masih menhan ya guys. Pak Prabowo tuh masih menhan yang mana masih ada atasannya lagi nih gitu. Pak Prabowo harus mengikuti sesuai dengan aturan. Udah kalau atasannya bilang kayak gini ya Prabowo mengikuti gitu. Dan di sini gue berharap ketika nanti Oktober setelah Bapak dilantik, Bapak bisa mengembalikan lagi apa yang sebenarnya tuh nggak benar gitu. Apa yang sebenarnya tuh ini tuh salah Bapak memikirkan banyak hal gitu ya. Kalau
kalau ini dan lain segala macam. Nanti ketika Bapak sudah dilantik, Bapak bisa meluruskan lagi. Berharap jiwa nasionalis Pak Prabowo, jiwa dia sebagai pemimpin gitu ya. Gua mendukung 02 karena Pak Prabowo udah gitu. Jadi intinya adalah keadaan Indonesia sekarang lagi sibuk banget ya, lagi ruwet dan banyak sekali yang terjadi waktu singkat ini, dan juga bakal ada demo kan, ada unjuk rasa di mana-mana, dan gue cuman bisa bilang untuk yang demo hati-hati, jaga diri, stay safe juga, jangan sampai ada korban atau jangan sampai ada kekerasan dan lain-lain. Demo, silahkan utarakan apa yang ingin kalian sampaikan. Walaupun gue mendukung 02 ya, gue juga tetap menggunakan logika gue bahwa ini gak bener, dan semoga balik lagi deh. Harapan gue ya, yang belok dilurusin lagi, yang ruwet dibenerin lagi. Udah gitu aja. Lu udah tahu bahwa hari ini tepatnya 22 Agustus telah diselenggarakan unjuk rasa besar-besaran dari jam 9 pagi seperti video sebelumnya yang gue cuplik itu di kantor DPR Senayan, dan akan dilanjut jam 3 sore nanti di Istana Merdeka. Karena kalau lu belum tahu nih berita, kita nggak bakal nyambung sama nih obrolan, oke? 20 Agustus kemarin MK telah memberikan putusannya yang juga kontroversial mengenai persyaratan pilkada, pendaftaran pilkada, mulai dari batas pendaftaran yang kurang lebih 7 hari lagi, mengenai batas umur calon gubernur yang bisa mendaftar, dan juga mengenai parpol yang bisa mengusung calon gubernurnya. Dan tidak kurang lebih dari 1x24 jam DPR melakukan rapat di badan legislatif. Inilah yang memicu masyarakat untuk bersuara dan menggongkan peringatan darurat semalam. Kalau kalian lihat di video konten gua sebelumnya, kalian akan mengerti apa yang dimaksud dengan peringatan darurat tersebut ya. Dan hari ini akhirnya diselenggarakan unjuk rasa yang kemungkinan besok akan tetap berlanjut mengenai suara rakyat kita. Bahkan tidak cuma rakyat kita atau rakyat kecil seperti gue, seperti lo, enggak, tapi public figure seperti Reza Rahadian pun juga ikut turun lapangan seperti ini. Intinya unjuk rasa ini diselenggarakan untuk mengungkapkan kekecewaan banyak sekali masyarakat mengenai konstitusi kita yang terkesan dicurangi, yang terkesan selalu dipotong, yang terkesan selalu dipermainkan, dan juga kekhawatiran masyarakat mengenai kestabilan konstitusi NKRI ini, dan juga nilai demokrasi negara Indonesia tercinta kita. Dan kalian kalau sudah kepoin aplikasi X, di sana banyak sekali tulisan suara dari public figure seperti Panji Pragiwaksono dan juga Mbak Nana, dan juga nggak luput dari parpol-parpol yang juga memberikan tulisannya mengenai hal ini, termasuk Partai Banteng. Tapi menurut gue gimana pun keputusannya, kita simak, kita tetap kawal putusan MK ini, kita amati, dan kita tetap pertahankan demokrasi kita adalah nomor 1. Dan apapun putusannya, gue harap tidak digoreng-goreng sama buzzer, karena ini demi kestabilan negara kita. Ini semua demi kebaikan kita semua. Dan gue juga berharap nggak ada oknum-oknum politik yang memanfaatkan situasi momentum seperti ini hanya demi kepentingan pribadi mereka, karena kedaulatan dan keadilan rakyat untuk rakyat, bukan untuk pribadi. So, gimana menurut kalian? Itu aja updatean sementara dari gue. Tetap hati-hati, yang udah pasti jalanan Jakarta lagi macet. So, udah ya, berat banget soalnya, udah ya. Di sini kita memang harus benar-benar speak up guys tentang kondisi negara saat ini. Ternyata kemarin kasus Arhan dan lain-lain itu udah kayak ibarat di drakor guys, pengalihan isu. Ternyata ada yang lebih penting ya kan. Please ini Maya, please banget, untuk demi kepentingan keluarga, jangan sampai segitunya lah Pak. Ya di sini kita nggak ada nih saling nyalah-nyalahin yang dukung 01, 02, 03, nggak ada kita saling menyalahkan. Kita harus bersatu, demi negara ini. Gimana caranya supaya kita nggak dibego-begoin, nggak dibikin tolol gitu sama aturan negara yang kita harus telan aja. Kita harus lawan, bener. Lu bisa kebayang nggak? Katanya JJ
bakal jadi bupati Bandung Barat. Lu bisa kebayang? JJ Shanas, dia bininya selingkuh aja dia nggak tahu. Terus gimana nanti dia bakal ngurus kalau rakyatnya nggak bisa makan, rakyatnya kesusahan cari kerja gitu. Kalau dia mimpin, aduh please lah, minimal tuh yang ada, gua kalau Pak Ridwan Kamil suruh jadi gubernur oke lah masih ya, tapi yang kayak gitu suaminya Shanas mau jadi bupati Bandung Barat, Marcel jadi wali kota Tangerang, aduh dia nyari duit aja ngelawak gitu, bikin materi dulu. Lo mau suruh dia mimpin rakyat, yang bener lah, jangan ngaco, jangan bercanda deh. Kalau mau bikin perubahan tuh yang dirubah tuh jangan calon bupati umurnya segini, calon wali kota umurnya segini dirubah, jangan. Bikinlah tuh syarat ngelamar kerja dipermudah, perbanyak lapangan kerja, umur jangan cuman maksimal 25 tahun, bikin kayak di luar negeri. Makanya banyak loh orang-orang Indonesia kerja di luar negeri jadi kacung. Emang gak sedih ngelihat rakyatnya kayak begitu, kerja nyari duit di negeri orang? Please, udah cukup, negara menderita. Kita butuh pemimpin yang benar-benar mikirin negeri ini, Pak. Jangan cuma mikirin keluarga aja, Pak. Please, ini Bapak.